Rasio keuangan adalah salah satu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan. Dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi, sehingga dapat diketahui kinerja maksimum keuangan perusahaan. Indikasi apa yang dapat diberikan rasio? Rasio dapat memberikan indikasi 1. Apakah perusahaan memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansialnya? 2. Besarnya piutang yang cukup rasional. 3. Efisiensi manajemen persediaan. 4. Perencanaan pengeluaran investasi yang baik. 5. Struktur modal yang sehat sehingga tujuan memaksimumkan. Rasio ini terdiri dari beberapa jenis yang penting untuk diketahui agar penggunaannya bisa tepat sasaran. Jenis-jenis rasio ada 4. 1. Rasio likuiditas. 2. Rasio aktivitas. 3. Financial leverage. 4. Rasio profitabilitas. Itu rasio likuiditas, rasio aktivitas, financial leverage, dan rasio profitabilitas. Rasio likuiditas adalah perusahaan menunjukkan kemampuan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar, yaitu aktiva yang mudah untuk diubah menjadi kas yang meliputi kas, surat berharga, piutang, persediaan. Ada 2 jenis rasio. Yang pertama, current ratio. 2. Quick ratio. Current ratio merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar dengan aktiva lancar, contoh laba rugi dan neraca. Untuk mengetahui current rasionya berapa, kita harus menjumlahkan dahulu aktiva lancar dibagi utang lancar. Berdasarkan neraca sebelumnya, jumlah aktiva lancar yaitu 240. 0 dan utang lancar 115.240. 115.000 hasilnya 2,08. 2. Quick ratio. Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah aktiva lancar setelah dikurangi persediaan. Untuk rumus quick ratio yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Berdasarkan neraca jumlah aktiva lancar yaitu 240. 0 dikurangi persediaan 90.000 dibagi utang lancar yaitu sebesar 115.000 hasilnya 1,31. Ada yang menganggap quick ratio lebih relevan karena memang persediaan bentuknya bukan uang tunai. Rasio aktivitas untuk mengukur sejauh mana keefektifan manajemen perusahaan dalam mengelola aktivitasnya. Rasio aktivitas menganalisis hubungan antara laba rugi khususnya penjualan terhadap unsur-unsur yang ada pada neraca khususnya aktiva. Jenis-jenis rasio aktivitas ada 3. 1. Perputaran piutang. 2. Perputaran persediaan. 3. Perputaran total aktiva. Perputaran piutang yaitu piutang dikali jumlah hari dalam 1 tahun dibagi penjualan kredit. Berdasarkan neraca piutang berjumlah 70.000 dikali hari dalam 1 tahun yaitu 365 hari dibagi penjualan kredit dari laporan laba rugi berjumlah 1 juta. Hasilnya 26 hari. Yang kedua, perputaran persediaan sama dengan persediaan dikali jumlah hari dalam 1 tahun dibagi HPP. Berdasarkan neraca saldo persediaan berjumlah 90.000 dikali hari dalam setahun yaitu 365 hari dibagi HPP dalam laporan laba rugi berjumlah 911.000. Dan hasilnya adalah 36,1 hari. 3. Perputaran total aktiva. Rumusnya adalah penjualan bersih dibagi jumlah aktiva. Dilihat dari laporan laba rugi, jumlah penjualan bersih adalah 1 juta dibagi jumlah aktiva dilihat dari neraca saldo yaitu 500.000. Dan hasil dari 1 juta dibagi 500.000 hasilnya adalah 2. Rasio profitabilitas. Rasio ini menunjukkan seberapa besar perusahaan tersebut dapat menghasilkan profit. Ada 4 jenis rasio profitabilitas. Yang pertama, gross profit margin. 2. Net profit margin. 3. Return or investment. 4. Return or equity. Untuk menjumlahkan
Cost Profit Margin, kita perlu menjumlahkan penjualan bersih dikurangi HPP dibagi penjualan bersih. Berdasarkan laporan laba rugi jumlah penjualan bersih adalah 1 juta dikurangi harga pokok penjualan 911.000 dibagi penjualan bersih 1 juta hasilnya adalah 0,89. Selanjutnya ada Net Profit Margin. Untuk menghitungnya, kita perlu menjumlahkan laba bersih setelah pajak atau R dibagi penjualan bersih. Berdasarkan laba rugi sebelumnya laba bersih setelah pajak sebesar 24.000 dibagi penjualan bersih 1 juta hasilnya 0,089 atau jika dipelesenkan 8,9%. Selanjutnya ada Return on Investment. Cara untuk menjumlahkannya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi total aset. Untuk laba-laba bersih setelah pajak ada di dalam laba rugi berjumlah 24.000 dan total aset ada di dalam neraca yaitu 500.000. 24.000 dibagi 500.000 hasilnya 0,48 atau 4,8%. Selanjutnya Return on Equity. Untuk menjumlahkannya kita harus mencari laba bersih setelah pajaknya di laporan laba rugi dan dibagi total equity dari laporan laba rugi sebelumnya. Laba bersih setelah pajak berjumlah 24.000 dibagi 50.000 hasilnya 0,048 atau 4,8%. Rasio Finansial Leverage Rasio ini menunjukkan kapasitas perusahaan untuk memenuhi kewajiban baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Ada 2 jenis rasio finansial leverage yaitu 1. Debt to equity 2. Debt to total asset ratio. Untuk menghitung debt to equity yaitu dengan menjumlahkan jumlah utang lancar ditambah jumlah utang jangka panjang dibagi jumlah ekuitas. Jumlah utang lancar yaitu 115.000 tambah jumlah utang jangka panjang 190.000 dibagi 500.000 sama dengan 0,61 atau jika dipersenkan 6,1%. Yang terakhir ada debt to total asset ratio. Untuk menjumlahkannya hampir mirip dengan equity ratio yaitu jumlah utang lancar ditambah utang jangka panjang dibagi jumlah aktivanya yaitu 115.000 tambah 150.000 dibagi 500.000 hasilnya 0,61 atau 6,1%. Sekian presentasi rasio. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih.